Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Pilihan TV. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan, cara, dan doa mengusap anak yatim. Anak yatim adalah anak yang usianya belum balighah dan tidak memiliki ayah sebab ditinggal wafat, sehingga kasih sayang seorang ayah tidak ia dapatkan. Bulan Muharram seringkali disebut sebagai bulannya anak yatim. Terlebih pada tanggal 10 Muharram, banyak masyarakat yang mengadakan kegiatan santunan anak yatim dan mengusap kepalanya. Hal ini berdasarkan hadis yang berasal dari Musnad Ahmad an Abi Umamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man masaha ra'sal yatimi lam yamsashu illa lillahi kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatun wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin 'indahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa farraqa baina asbu'aihi as-sababati wal wusta. Artinya, diriwayatkan dari Umamah, sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah, maka setiap rambut yang ia usap memperoleh satu kebaikan. Barang siapa berbuat baik kepada anak yatim di sekitarnya, maka ia denganku ketika di surga seperti dua jari ini. Nabi menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dengan jari tengah. Secara tekstual, hadis ini tidak menyebutkan secara spesifik harus diselenggarakan pada tanggal 10 Muharram. Namun, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karya Abul Laith As-Samarqandi menjelaskan secara spesifik bahwa momen mengusap kepala anak yatim adalah hari Asyura, yakni 10 Muharram, sebagaimana keterangan berikut ini. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura'a rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim dengan tangannya pada hari Asyura, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap rambut yang diusap. Namun meskipun demikian, mengusap kepala anak yatim tetap dianjurkan kapanpun, tidak tertentu pada hari Asyura saja. Pertanyaannya, mengapa yang dianjurkan diusap adalah kepala anak yatim? Apa hikmahnya? Dalam kitab Majma' Zawaid dijelaskan, An Abi Hurairah anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi wa qala imsah ra'sal yatimi wa at'imil miskina, rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Artinya, diriwayatkan dari Abi Hurairah, sesungguhnya seseorang melaporkan kekerasan hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berpesan, usaplah kepala anak yatim dan berilah makanan orang miskin. Hadis riwayat Ahmad, para perawinya sahih. Dalam salah satu riwayat Tabarani dari Abu Darda memiliki pesan senada. Wa an Abi Darda'i qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi qala atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudraka hajatuka irhamil yatimah wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka, rawahu Tabarani wa fi isnadihi man lam yusamma wa baqiyatu mudallisun. Artinya, diriwayatkan dari Abi Darda, ia berkata, seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kekerasan hatinya. Lalu Rasulullah berpesan, apakah kamu ingin hatimu lembut dan hajatmu terkabul? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berilah ia makan dari makananmu, maka hatimu akan lembut dan hajatmu akan terkabul. Hadis riwayat Tabarani, sanadnya ada yang tidak disebutkan dan sebagian mudallis. Kemudian dalam kitab Tanbihul Ghafilin bi ahadithi sayyidil anbiya wal mursalin, karya Abul Laith As-Samarqandi, wafat 373 Hijriah, menyebutkan besarnya pahala mengusap kepala anak yatim. Man shoma yauma Asyura'ah minal muharrami a'tahu Allah ta'ala thawaba 10,000 malakin. Wa man shoma yauma Asyura'ah minal muharrami
u'tiya thawaba 10,000 hajjin wa mu'tamirin wa 10,000 syahidin. Wa man masaha yadahu ila ra'si yatimin yawma Ashura'ah rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Artinya, barang siapa berpuasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, niscaya Allah akan memberikan 1000 pahala malaikat dan 10.000 pahala syuhada. Dan barang siapa mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, niscaya Allah mengangkat derajatnya pada setiap rambut yang diusapnya. Dari beberapa redaksi hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hikmah mengusap kepala anak yatim adalah membentuk kasih sayang dan kepedulian kepada anak yatim. Di sisi lain, anak yatim merindukan belayan kasih sayang ayahnya, sehingga dari pertemuan itu akan mengubah hati yang keras menjadi lembut dan doa terkabulkan. Anjuran mengusap kepala sangat logis, sebab kepala merupakan anggota tubuh manusia paling penting dan mulia. Di dalam kepala tersimpan akal pikiran sekaligus yang membedakan antara manusia dengan binatang. Doa dan cara mengusap kepala anak yatim. Adapun cara mengusap kepala anak yatim yang benar dalam kitab Faidul Qadir karya Imam Al-Munawi adalah talatufan wa inasan annal yatima yumsahu ra'suhu min a'lahu ila muqaddimihi. Qala Zainul Hafizi Al-Araqi ورد في حديث ابن أبي أوفى أنه يقال عند مسح رأسه جبر الله يسمك وجعلك خلفا من أبيك. Al-Munawi Faidul Khabir Juz 1 Shahifah 108. Artinya, diusap dengan lembut dan kasih sayang. Caranya adalah dari bagian atas ke depan. Zainul Hafiz Al-Iraqi berkata bahwa terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan kesunahan berdoa ketika mengusap kepala anak yatim. Doanya adalah sebagai berikut. Jabbarallahu yutsmaka wa ja'alaka khalfan min abika. Semoga Allah menutup keyatimanmu dan menjadikanmu pengganti yang baik dari ayahmu. Jadi, mengusapnya bukan dengan memutar tangan rata ke seluruh kepala anak yatim, tetapi mengusapnya dari bagian atas ke bagian depan. Itulah tadi penjelasan mengenai keutamaan dan tata cara mengusap kepala anak yatim. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.